Langit lembah mentari selalu cerah di pagi hari. Sinar matahari merambat lembut di antara kelopak bunga yang bermekaran, dan embun pagi berkilauan seperti berlian kecil di ujung dedaunan. Di salah satu sudut lembah, di atas daun lebar yang mengayun perlahan tertiup angin, sebuah kepompong kecil mulai bergoyang. Retakan pertama muncul di ujungnya, dan dari dalam muncul kepala mungil berwarna biru pucat dengan mata yang besar dan penasaran. Sayapnya masih lembek dan kusut, menggantung lemas seperti kelopak bunga layu. Ia bernapas pelan-pelan, lalu membuka matanya untuk pertama kalinya. Namanya adalah Lala. Hari pertama di dunia adalah keajaiban. Semua terlihat besar dan menakjubkan. Ada bunga yang tertawa, lebah yang berdengung ceria, dan kupu-kupu dewasa yang menari di udara. Tapi Lala hanya bisa berdiri di ujung daun, menggigil. Sayapnya belum kering. Ia menyadari betapa kecil dirinya dibanding semua makhluk di sekelilingnya. "Selamat datang, Lala," seru seekor kupu-kupu merah besar bernama Mira, yang kemudian Lala tahu adalah kakaknya. "Hari ini kau akan belajar terbang." Lala gugup, tapi ia ingin mencoba. Ia mengepakkan sayap, jatuh, mengepak lagi, terhuyung, tapi tak menyerah. Butuh waktu hingga akhirnya ia bisa mengangkat tubuh mungilnya dan melayang beberapa detik di udara. Itu adalah detik paling membahagiakan dalam hidupnya. Hari-hari berlalu. Lala belajar menari di antara bunga, menyedot madu dari kelopak, dan berlindung saat hujan. Tapi ada satu hal yang selalu membuatnya berhenti sejenak dan memandang ke langit. Pelangi. Setiap hujan reda, langit akan membuka tirai warnanya, menampakkan lengkungan cahaya yang magis, jauh di atas sana. Kupu-kupu lain hanya tersenyum dan berkata, "Indah, ya." Lalu kembali ke bunga. Tapi Lala tak pernah bisa berpaling. Di hatinya, pelangi bukan sekadar warna. Itu adalah impian. Sesuatu yang ia ingin sentuh, bukan hanya dilihat. Suatu sore, ketika matahari bersiap tenggelam dan pelangi tipis muncul jauh di ujung lembah, Lala bertanya pada Mira, "Apa ada kupu-kupu yang pernah menyentuh pelangi?" Mira tersenyum lembut. "Pelangi terlalu jauh, Lala. Kita kecil. Kita diciptakan untuk bunga-bunga, bukan langit." Tapi malam itu, saat semua tertidur, Lala duduk sendiri di atas ranting dan menatap langit. Ia memutuskan, ia akan mencobanya. Ia akan terbang setinggi mungkin, sejauh mungkin, sampai pelangi bisa disentuh. Dan esok paginya, saat kabut pagi masih menyelimuti lembah, Lala terbang. Diam-diam, perlahan, dan sendirian. Perjalanan pertama Lala membawanya ke hutan kabut. Tempat yang konon dihuni makhluk besar dan misterius. Dedaunan di sana lebar-lebar seperti payung, dan udara terasa berat. Disinilah ia bertemu Momo, laba-laba raksasa berbulu hitam yang menggantung di jaring peraknya. "Si kecil, kau tersesat?" tanya Momo, matanya berkilat tajam. "Aku ingin terbang ke pelangi," jawab Lala jujur. Momo tertawa. Suaranya berat dan menggetarkan jaringnya sendiri. "Pelangi? Makhluk kecil sepertimu." Lala gemetar, tapi tidak mundur. "Aku tak tahu caranya, tapi aku ingin mencoba." Mata Momo melembut. Banyak yang hanya melihat pelangi, tapi tidak berani terbang mendekatinya. "Kau berbeda. Aku akan menolongmu melewati hutan ini." Dan untuk pertama kalinya, jaring laba-laba menjadi jembatan, bukan perangkap. Momo mengantar Lala hingga ke tepi hutan, lalu mengangguk. "Jika kau bertemu angin pelangi, jangan takut. Ia akan tahu niatmu." Lala terbang melintasi padang rumput tinggi, bersembunyi dari burung pemangsa, dan bertahan dalam malam dingin. Sayapnya mulai robek kecil-kecil. Ia lelah. Di danau yang jernih bernama Danau Kristal, ia melihat bayangannya. Kecil, rapuh, kotor. Dan ia mulai menangis. "Kenapa aku ingin menyentuh pelangi?" isaknya. "Aku tak istimewa." Lalu muncullah seekor capung tua, bersayap lusuh, yang duduk di atas batu. Namanya Sura. Ia pernah muda dan cepat, katanya. Tapi kehilangan arah saat terus membandingkan dirinya dengan serangga lain. "Aku dulu punya mimpi,
Tapi aku takut melakukannya, kata Surah. Tapi kamu sudah jauh lebih hebat. Kau mungkin kecil, tapi mimpi yang kau bawa lebih besar dari sayapmu. Lala menatapnya. Perlahan ia tersenyum. Hatinya menghangat. Ia mengepakkan sayap kembali. Hari keempat petualangannya. Badai datang. Langit murka. Petir memecah awan. Lala terseret angin. Terhempas ke tanah. Sayapnya robek besar kali ini. Ia tak bisa terbang. Tapi ia tak sendirian. Seekor ulat bernama Tuti membantunya. Tuti belum menjadi kupu-kupu. Ia tinggal di semak-semak dan bermimpi suatu hari bisa terbang. Walau aku tak bisa ikut terbang, aku bisa bantu menjahit sayapmu, kata Tuti. Dengan benang dari jaring laba-laba dan lem nektar dari bunga-bunga hutan, mereka memperbaiki sayap Lala. Butuh waktu 2 hari, tapi akhirnya Lala bisa terbang lagi, dengan sayap tambalan yang penuh cerita. Jika kau sampai ke Pelangi, kembalilah dan ceritakan seperti apa rasanya, pinta Tuti, agar yang belum terbang pun bisa bermimpi. Dan akhirnya, pada pagi yang sunyi, saat kabut tipis menyelimuti dunia, angin Pelangi datang. Lala terbang menembusnya. Angin itu lembut, tapi kuat, seolah mengenali tekad dalam hatinya. Ia mendorong Lala ke atas, lebih tinggi dari sebelumnya, menembus awan, menuju cahaya. Dan di sanalah Pelangi. Ia bukan sekadar warna. Ia hidup. Ia bernyawa. Ia berbicara dalam cahaya. Kau telah sampai, Lala, kata Pelangi. Bukan karena sayapmu, tapi karena hatimu. Banyak makhluk melihatku. Sedikit yang mencariku. Dan hanya yang paling jujur yang bisa menyentuhku. Lala terbang di dalam lengkungan Pelangi. Warna-warna menari di sayapnya. Cahaya masuk ke jiwanya. Dan saat ia turun kembali ke bumi, semua makhluk berkumpul. Momo, Kibu si burung hantu, Surah si capung, Tuti si ulat, dan semua kupu-kupu lembah. Mereka memandang Lala, bukan lagi sebagai kupu-kupu kecil, tapi sebagai cahaya dari langit. Pelangi kini menempel lembut di sayapnya. Dan ia tak lagi merasa kecil. Ia tahu, bahkan makhluk paling kecil pun bisa menyentuh sesuatu sebesar langit, jika ia cukup berani untuk bermimpi, dan cukup gigih untuk terbang.